terbuka, nggak mungkin seperti itu. Duit batur gitu, sampai dikekem gitu dah. Ya orang pakai titipan keamanatan sekali bahasanya. Nah, ini nah gunung berarti. Mas pindah ke kanan nggak bisa lah. Terus kalau itu jauh Tapi enggak. Di bola, ke timur lah. di bola ya. Ya, jalur mudik mah itu harus macet ya. Mantes ramai ke Jakarta sih jalur. Terus di Jalan Kartini sejauh 1 kilometer. Masih ngajar itu. Kartini. Keras. Tadi si Anya dia mau dimasukin. Jadi Enggak tak bukan. Dulu kan aja. soalnya baru terdaftar kan status sekolahnya. Iya makanya ya ajakin si Hanulan itu deh. Aku dikasih lagi tuh ya. Cangkringan ya. Jangan kejaksan. Kalau nggak ausnya kayak gitu tuh. Apa ya? Rumahnya TLI yang almarhum istrinya ausnya ke situ. Asal nama. Mirip di Bandung ya, menarana. Seru aja nih masih Bandung. Sekolah nyari kan itu dulu. Iya. WC. Setelah 200 meter, belok kiri menuju Jalan Siliwangi. Oh, apa juga masjid Agungnya juga mirip lu di Bandung menarana. Wah, di dia enak juga sholat ya. Belok kiri menuju Jalan Siliwangi, lalu belok kiri ke Jalan Siliwangi. Foto bagus ya. Kayak Kiri ini mah bisa. kayak candi. Ini bagus. Alun-alun kali di foto sih. Candi Borobudur. Belok kiri ke Jalan Siliwangi, lalu belok kanan. Alun-alun. Ada namanya. Ah, ini di Jogja ya. Candi Borobudur. Belok kanan, lalu Anda akan sampai di tujuan. Tiketnya. Bukannya sejuta mah. Oh, udah nyampe nih rumah sakit nih. Ada di TV itu. Nyampe. Gimana Cina pengunjung mau 1 juta? Tapi Parkirnya di mana kalau ya? 25.000 apa 50.000 yang dewasa teh nggak boleh naik. Bisa teh. Oh, bisa. Soalnya candinya Iya iya. Nah, kalau harusnya gitu sih. kan ribuan orangnya sekali datang besok Misalnya kan udah, 26.000. misalnya udah tua, nanti Iya. nggak bisa masuk. Gantian satu-satu. Itu satu-satu. Udah Oh. ibu aja, mama nggak apa-apa. Aku sama Patus. Gini. Aku sekarang lagi di Cirebon. Lagi jalan-jalan dong. Jalan-jalan dong. Suntuk Ke candi dong. Ke menara lagi. Aku lagi di syuting. Tuh lihat tuh, lihat ini siapa nih? Tuh. Itu tuh bagus. Oh. Pak, itu Pak. Lah, itunya itu Pak. Oh iya. Warna-warni. Halus ya. Itu tuh. Mandiri. Tapi kelihatan mandirinya tahu. Itu sepeda saha ya. Dua siapa gue menek bae. Masih motor iyo, Ana sing duwene ya.
kelihatan. Sampai foto wae. Urus yang lain. Bu, pada kamarana, Bu. Pada kamarana. Pada tuang bola di daerah Cirebon di apa sih? Islamic Center Kota Cirebon. Yuk guys, mau ikut makan ya? Itu tuh capek-capek YouTuber. Guha Sunyaragi Cirebon. Jenut, Gua Jenut. Cuma foto Bu Emi. Wah burem fotonya, nanti hasilnya mah bagus Pak. Oh iya. Keren. Guha Sunyaragi. Kita masuk lagi ke gua. Memang gua peteng. Ayo, ada balikan. Balikan itu. Orang lobaan kok. Ih, lobaan iya. Itu daripada kan itu dia capek. Tungguan didinya tuh. Ini baliknya. Tungguan didinya. Ini sebelah. Anjung mesti teh. Nah, samping sini bisa nih. Bismillah. Bisa di dia. Ya Allah, bagus ya Allah kadiana oh. Ayo teh. Tinggalina ka dia. Tadi mana patus-tus?
Gua Sunyaragi Cirebon. Dapat 15 Rekam oh. 1596 sampai 1788 Pak. Kalau ini dibikin di tepi danau Pak. Danaunya Ya, danaunya tertutup oleh pemerintah untuk Oh, yang raya bulat bebas, itu. Pak. Yang bulat ini ya? Nah, ini tanggul setengah lingkaran. Iya, 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 Oh, iya, ini. iya, iya. Ya, karena ini danau di sini atau danau di ya, sana? jadi danau itu dari sumber mata air itu dari ujung PLN Pak. Nah, PLN sama pemerintah bikin jalan raya bebas Pak. Nah, ini tertutup Pak. Hanya dibikin sungai buatan daripada situsnya ini Bu, jadi nggak naik air. Hanya dibikinlah tanggul setengah lingkaran untuk menampung air hujan. Nah, dulu sebelum menampung air hujan pakai pompa jet pump tuh Pak. Nah, dalam kurun waktu 3 hari air penuh. Lama kelamaan mesinnya rusak mati. Akhirnya dibiarkan karena air itu meresap lagi ke bawah Pak, resapannya terlalu tinggi. Akhirnya dibiarkan. Nah, akhirnya hanya mengandalkan air hujan. Nah, kenapa dinamakan Sunyaragi? Arti dari Sunyaragi sendiri, Sunya itu sunyi, ragi itu raga Pak. Tempat bertapa atau meditasi atau tempat menenangkan diri. Meditasi ya. Tuh, akhirnya dibikin oleh cicitnya yaitu Pangeran Mas Jainul Arifin atau disebut dengan Pangeran Arya Cirebon Kararangan abad 1596 sampai 1788. Hanya dibikin gua-guanya itu gua bikinan yaitu ada 10 gua itu. Kalau ini gua paling belakang. Oh ini Ini paling belakang Mbak. Banyak sana Pak. Oh Oh, malahan di sana ya? Ya itu gua ikonnya di sana. Nah ini gua paling belakang itu Arga Jumut, Arga itu besar. Jumut itu mengambil atau menjamu Bu. Nah di belakangnya ada 2 lorong meditasi Mekah sama Cina. Kalau Mekah itu untuk mengenang Sesari Bidayat II atau Sunan Gunung Jati berasal dari turunan Arab atau Mesir. Iya. Ini dibikin lorong Mekah dan ke Cina itu istrinya Sunan Gunung Jati Bu. Orang Cina. Orang Cina Putri Ongtin. Nah dibikin lorong Cinanya. Jadi filosofinya tuntut layu sampai negeri Cina. Oh iya iya. Nah, buah padang hati yang sebelah sana tuh lagi timbun tanah. Iya. Padang itu terang, hati itu Iya. hati. Jadi Iya. menenangkan hati. Kalau Itu zaman Pak dulu, kenapa ditimbun tanah? ya itu kan karena supaya dingin Bu. Oh. Nah itu dialiri air masuk, ada air masuk juga. Nah, namanya buah padang hati. Kalau padang itu terang, hati itu hati. Jadi untuk menenangkan hati, kalau yang punya keinginan atau tujuan, nah, zaman dulu disebutnya gua jodoh itu. Oh buat jodoh ya? Ya. Ah gue Sana berjodoh. Sayang tadi bawa Pak. Nah, kalau ini namanya balai tambang. Kalau Oh, balai iya. tambang ini dulu terbuat dari papan jati semua Bapak Ibu. Jadi setelah mengambang di Iya. atas air. Air. Nah, ini mencerminkan Papan sifat jatinya manusia. itu ya? Iya. Papan jatinya hilang Bu, ada yang mencuri. Oh. Akhirnya dicor beton. Oh, iya. Nah, kalau balai tambang sendiri fungsinya yaitu untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Jangan meniru seperti balai tambang. Itu mudah terombang-ambing Ibu. Harus punya prinsip pendirian yang kuat dan kokoh. Pak berarti pertapanya itu di atas Jadi air? Iya. Di gua-guanya Ibu. Jadi penuh dialiri dengan air- filosofi ya Pak ya. Ya, jadi di Isinya. sini Pak mengandung filosofi Filosofi aja semua sendiri, Pak. ceritanya. Batu karang juga itu mengandung filosofi Pak. Itu batu karangnya sendiri dari Filosofinya apa tuh Pak? Atau batu karang? Batu karang ini dari pantai selatan Ibu. Hmm. Karena sang penguasa laut pantai selatan, sang Ratu Kidul itu masih ada hubungan baik, hubungan komunikasi dengan Sesari Bidayat II Ibu. Iya iya. Hanya didatangkan batu karangnya ke pantai utara, pantai Memang- Cirebon untuk menggambarkan kehidupan sifat manusia yang ada di alam dunia. Karena sifat Gambarannya gimana? manusia itu, Iya. sifat manusia yang di alam dunia itu memiliki sifat yang berbeda-beda itu, terutama sifat sombongnya, sifat keras kepala, dan sifat takabur atau serakah itu. Kalau sifat sombong, kita masuk ke lorong guanya tidak menunjukkan kepala itu, pasti terkena batu karang sangat tajam. Oh harus tingginya Nah, gitu ya. kenapa Harus pintunya tinggi. dibikin pendek dan sempit? Orang zaman dulu tinggi-tinggi Bu ya, besar-besar. Iya. Nah, makna dari pintu pendek dan sempit itu Supaya pendek, nunduk ya. Kita harus menghormati yang lebih tua. Supaya nunduk gitu Kalau masuknya. pintunya sempit, kita harus introspeksi diri sendiri sebelum membicarakan keburukan orang tua, keluarga atau teman dekat sendiri. Kalau sekarang pintu sempit kita harus introspeksi yaitu budaya antri. Itu maknanya. Nah, buah kelanggengan yaitu untuk jodoh, jabatan atau kedudukan supaya langgeng atau kekal abadi. Sampai sekarang masih di itu. Masih di paling tempat untuk berdoa. Nah, orang berdoa. Oh, kadang-kadang ada. Ada. Kemarin sore juga ada. Tapi itu Bisa dari mana Pak itu Pak? Ya, Dari mana? tamunya. Ya, iya, tamu. Kalau tamu itu Bu ada yang dari Jakarta, dari Bogor. Penangan juga dari Jakarta, yaitu buah padang hati.
dia berdoa. Yang namanya berdoa itu sesuai keinginannya apa itu. Karena di sini hanya cuma perantara, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kembali lagi ke kitanya. Kembali kepada dirinya, yakin apa enggak. Mau apa dia? Betul, karena keinginan itu tergantung dirinya sendiri, karena segala sesuatu kita hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang masih ya aktif. Masih Bu, ke Gua Kelanggengan masih ada dari Jakarta. Minta masuk itu terendam air Pak, Gua Kelanggengan itu. Cuma pengen masuk kita antar ke dalam. Cuma kalau di Gua Kelanggengan itu kan ada masuk, tapi terendam air bawahnya, tapi di atasnya enggak. Ada Gua Peteng, itu gua paling utamanya atau gua inti. Gua Peteng itu untuk menambah ilmu kekebalan tubuh dan ilmu kanuragan bagi para prajurit dan penggawa keraton itu. Kan ada satu lorong rahasia yaitu menuju ke Gunung Jati. Tapi secara gaib atau meditasi selama 12 km. Zaman dulu yang punya ilmu tinggi itu Raga Sukma itu. Jadi raganya di sini, Iya, Sukmanya udah pergi. sama seperti lorong Mekah sama Cina. Itu bisa nyampe Cina sama Bisa Ibu, kalau kita yang punya ilmu tinggi. Dalam arti semacam paranormal Iya. atau indigo. Kita masuk situ udah di depan Ka'bah. Oh gitu. Iya, jelas banget tuh. Pernah nganter juga suami istri masuk situ. Indigo Ada iya. indigo, jadi gua punya kemampuan lah. Iya. Masuk ke situ, ya seperti pas di depannya itu terang banget, ada 2 pilar. Dia sambil mengucapkan toat ke situ. Ternyata asli. Itu baru berdoa di Pak, ini kenapa Pak? Kok bisa bawa Ini naik bekas naik apa gitu gitu, Pak? Iya, karena ini kan airnya jadi untuk pendingin air itu. bekas air gitu loh. Nah, jadi dibikin di tepi danau. Nah, kalau depan ini namanya ruangan panembahan kamar kaputran dan kaputren. Jadi tempat putra putrinya dididik, digembleng, ilmu kanuragan, ilmu agama, serta berpuasa selama 40 hari 40 malam di sini. Nah, di Gua Peteng itu ada mitos, namanya patung perawan suntik. Mitos. Iya. Nah, namanya mitos, bisa terjadi, bisa tidak, tergantung dirinya. Iya. Nah, mitos patung perawan suntik itu konon katanya nggak boleh disentuh oleh naga api atau perawan. Nanti susah mendapatkan jodoh atau jomblo selamanya. Kalau sama ibu-ibu Oleh itu enggak Pak. Nah, takutnya dapat dari suami. nanti dapat lagi Pak. Nggak ngaruh Pak. Nggak ngaruh. Bisa ayah ya, Nah, nah, itu nggak ngaruh Pak. Itu kan untuk anak gadis. Tuh, cuma itu di depan Gua Peteng itu cuma replikanya. Nah, itu cuma replikanya aja Bu. Karena yang aslinya disimpan di gedung pesanggrahannya itu Bu. Nah, yang aslinya. Kenapa yang aslinya dipindahkan? Karena takut yang aslinya itu disalahgunakan atau dimanfaatin orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Gua Langse itu tempat zikirnya Sultan. Langse dari bahasa Cina kuno Iya. yang menyerupai hordeng atau tirai yang berbentuk air terjun. Karena tertutup 2 tirai. Nah, 2 tirai ini untuk menggambarkan kehidupan 2 alam itu. Jadi alam nyata sama alam gaib. Karena orang yang di dalam bisa melihat orang yang di luar. Sedangkan orang yang di luar nggak bisa melihat orang yang di dalam. Nah, airnya dari mana? Dari sini ke sana ke depan. Makanya ini tinggi-tinggi ya. Nah, ini tinggi ini air ini. Jadi, Balai Kambang ini jadi mengambang di atas air. Nah, karena kenapa gua-guanya terendam? Karena untuk pendingin ruangan. Jadi orang bertapa zaman dulu itu kuat-kuat berkusu karena nggak ada bising suara. Kalau sekarang kan terganggu. Nah, jadi paling kalau ada yang meditasi diarahkan paling pas habis azan maghrib. Azan subuh baru keluar lagi. Biasa malam apa Pak? Yang Tergantung dengan tujuannya. Oh, Waktu gitu. itu ada dari Bogor, dia masih ada kaitan keturunan sebelum pandemi itu kan. Ada itu di Gua Langse, dia dimimpikan terus datang ke Gua Sunyaragi, dia di Gua Langse Bu selama 7 hari. Jadi pas azan maghrib ini tutup untuk wisata, dia baru masuk. Setelah azan subuh dia keluar lagi entah kemana. Jadi yang penting nggak boleh tahu sama orang lain. Pokoknya datangnya harus sunyi, keluar masih sepi. Oh, gitu. Masih sepi ya. Apa nggak dijaga Pak kalau Tapi kan mau tetap sama- izin Pak. Izin kan kita mengetahui, jadi kita kan hanya ngontrol. Yang dikhawatirkan namanya Ada orang terjadi meditasi apanya. kan terjadi apa-apa kita bisa mengetahui. Kalau misalkan nggak dikontrol, kalau ada apa-apa kita yang di sini kena. Kalau kita kontrol sewaktu-waktu masih meninggal masih kita tinggal lagi ke depan. Nah, gua depan lagi itu ada Bangsal Jinem. Nah, Bangsal Jinem itu tempat podiumnya Sultan. Bangsal ucapan perkataan atau doa. Jinemnya? Puji-pujian dari bahasa Jawa itu. Siji karo nenem melambangkan rukun iman. Oh iya. Iya Pak. Jinem. Tapi orang Jinem Itu. tahu. Nah, setelah di Bangsal Jinem baru ke
bangunan joglo tak berdinding yang berbentuknya kayak kuburan. Nah, itu namanya mande beling. Mande itu tempat, beling itu yang terbuat dari marmer atau kaca yang bening. Jadi tempat istirahat sultan, habis nyampein di dapur di bangsa Sinem, duduk di mande beling memandang putra putrinya bermain air di depan gua petang. Gua pengawal paling depan Bu, tempat para prajuritnya pengawal. Kalau berkunjung ke Sunyaragi, Iya. pengawal sultan beristirahatnya di gua pengawal. Nah, gua pandai kemasan tempat pembuatan senjata dan alat-alat dapur, Keris kayak gitu. keris, tombak, dan alat dapur. Nah, gua Simanyang sebagai pos jaga atau pos para prajurit keamanan keraton. Di sini tempat santainya sultan itu. Nah, di depan patung Linggalioni Pak. Bapak tadi. Patung ini. Nah, itu Nama patung apa, Pak? Namanya patung Linggalioni. 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 Udah nggak baru bertupat. Ya, jadi itu Pak, Ibu, kalau Linggalioni itu mohon maaf itu punyanya lelaki. Iya. Oh, pantesan boleh. Aku tadi udah ngebatin Itu namanya patung Linggalioni. kalau di sana candi suku Patung Pak di kesuburan. Tawangmangu ke sana. Nah, itu patung kesuburan Bu. Nah, di samping-sampingnya itu kan digambar berbentuk keris, tombak atau semacam Yang ini? benda yang Iya. lain karena itu Tapi kenapa ya kalau candi teh gitu ya tempat lambangnya? istirahat Tukul. sultan, jadi tempat santainya memandang inspirasi ke arah timur Bu. Setelah dapat inspirasi ini yang berbentuk benda pusaka keris atau tombak baru digambarkan di samping-sampingnya itu. Berarti masih luas ke sana ya? Luas Iya sana masih. lagi. Ini Berarti bagian kita mah yang paling belakang. belakang Pak ini. Paling belakang ya? Bagian belakang, kita ke sana lagi, bagian depannya Ada berapa itu Pak? ada sekarang satu, ada 9 lagi. Masih 9 Pak. Berarti Ada kita gua mah- lawa. Gua lawa ini tempat sarangnya kelelawar dulunya Bu. Jadi di depan gua lawa ini dulu ada pohon gambir yang sangat besar Bu ya. Cuma karena takut akarnya merusak Iya. ditebang pohonnya. Kan kelelawar itu mengundang orang sendiri. Karena sabitnya. Betul. Karena gambir itu makanannya kelelawar Bu. Nah, gua pawon. Kalau pawon itu kan dapur ya. Iya. Jadi tempat nyimpan bahan makanan yang sudah matang. Jadi kalau makanan dulu orang-orang meditasi atau berpuasa itu makannya umbi-umbian. Nah, setelah matang dari keraton diantar ke sini, baru dibagikan untuk orang yang meditasi. Karena dulu orang keraton berkunjung ke sini pakainya perahu sampan. Bu. Nah, di sebelah itu sampannya disandarkannya Bu. Ada tempat untuk jangkar-jangkarnya. Oh, yang dari kotak-kotak itu ya? Kotak-kotak. Nah, Itu teh jangkarnya Jangkar sampai. untuk menjangkar sampan. Jadi kalau berkunjung ke sini pakai perahu sampan disandarkan di samping. Emang pakai perahu sampan dari mana itu tuh Ini Pak? kan dulu di tepi danau. Tapi kan ini Oh, danau iya. katanya. Dulunya Sana ada danau. namanya daerah kandang perahu Bu. Oh iya. Daerah kandang perahu ini udah menjadi perumahan. Jadi nama perumahan kandang perahu. Dulu itu tempat penyandaran perahu-perahunya Bu. Dari sana itu penyandaran perahu. Itu daerah Cilus, sama air. Air Pak. Jadi ini di Iya. tepi danau. Oh, danau. Iya. Danau ya, buat laut ya. Jadi dikelilingi danau, dikelilingi air, banyak kumpul pohon jati. Ini makanya kan kayak Namanya tanggul hamparan danau jati. ya Pak ya? Nah, Iya. jadi kalau pas hujan berturut-turut 3 malam, depan hujan terendam Pak. Sama ini. Pak, ini kalau hujan deras gitu nggak pernah anu. Nggak pernah banjir Bu. Paling banjir itu di depan gua petang itu terendam pas depannya. Itu. Gua intinya itu gua petang. Kalau ke sini mah enggak ya? Enggak kalau sini Bu. Enggak ini guanya, gua utamanya ini. Masih panjang ya. Masih ke sana ke dalam. Oh, masih 9. Iya. Nih gua petang ini Setengah dia. guanya. Bentar. Nanti balik lagi pulangnya ke sini. Iya lah. Enggak dari sini ke sini ya Pak ya? Ada keluar. Nanti Pak. Terus. Terus bisa. Ini gua intinya ini. Oh, iya iya. Ini gua intinya. Ya, ini lebih intinya. Nah, ini itu ya. patungnya yang dinamakan patung Perawan Sundi yang di tengah ini. Oh, masih ada itu? Masih Tapi ada. tiruan? Ini replikanya. Oh iya replikanya. Nah, kalau yang tahu perbatuan replikanya ini yang di atas ini adalah giok asli giok batu. Di sana ya Pak. Kalau yang aslinya ini patungnya ini, patung Perawan Sundi itu yang aslinya ini. Itu ya bentuk orang gitu Oh, Pak. ini asli. Bentuk orang Pak. Ya Terbuat dari apa ini? Dari batu. Batu marmer, batu Dari batu biasa. biasa. Karena dulu itu. sebelum mengenal pahat. Iya. Ini bakalan dicuri orang kalau udah tahu asli mah. Kalau nggak simpen mau apa asli jadi rebutan. Oh, ini yang apa tadi Patung Sun? Perawan Sundi yang aslinya. Ya, ini kan nggak sembarangan orang yang lihat. Oh ini yang aslinya, karena yang ditaruh di sana. Nah, Yang giok emas itu ya. Itu kayak berarti kayak museum sekarang gitu ya. iya, ini kan orang keraton kuncinya. Jadi Iya. kalau ada pejabat-pejabat tinggi atau ibaratnya
Yang dari tamu keraton boleh dibuka di situ di foto aslinya. Kalau nggak diterangin. Iya. Enggak ya. Kalau dulu ini kan batu karanya kan nempelinya pakai apa? Dulu pakai bata merah sebelum mengenal semen Bu ya. Oh iya. Itu pakai bata merah sama Tapi kan batu kapur. udah renovasi ya Pak? Ya udah renovasi itu udah 3 kali Pak. Oh. Jadi Tapi ini ini udah asli? asli karangnya Asli Bu. karangnya. Jadi Dari Laut pakai Selatan. Bata merah sama batu kapur dicampur sama putih telur. Oh iya. Nah, Emang yang rekat ya ini ya? berkatnya. Tapi kalau secara nyata putih telur itu kan pasti orang mempertanyakan berapa truk Bu ya? Iya. Berapa ratus ribu telur. Nah, cuma dalam istilah putih telur itu hanya kiasan atau istilah Pak. Aslinya Nah, sebenarnya makna dari putih telur itu artinya putih itu suci bersih hatinya, kalau telur itu bulat. Jadi tekadkan bulat, sucikan hati dalam pembangunan jiwa saudara. Karena membangunnya sambil berpuasa atau meditasi. Tapa. Ya, sama seperti pembangunan Borobudur atau Iya. Prambanan Pak. Iya. Dibantu makhluk halus juga. Iya, iya. Kalau ini sebetulnya tidak menggunakan putih telur tapi Makna, suatu Biasa. apa ya? kelasan atau istilah. ya bahan Iya. Filosofi. Tapi kita tidak tahu seperti Tidak apa tahu, sebenarnya. betul itu. Cuma dikultuskan putih telur Putih aja. telur. Nah, itu dalam arti putih telur itu maknanya putih itu suci bersih hatinya. Telur itu bulat. Bulat, tekadnya. jadi tekadkan bulat, sucikan hati dan pembangunan bahasanya lagi. Misalnya di sana ada burung Garuda dililit ular. Nah, itu menggambarkan kehidupan manusia. Kalau sudah di atas, jangan lupa kita nengok ke bawah. Karena sekuat-kuatnya, sejaya-jayanya kehidupan manusia, suatu saat pasti terkena masalah. Ibaratkan burung suatu saat pasti akan turun, nggak mungkin akan di atas terus. Nah, itu maknanya, jadi mengandung makna sendiri. Monumen Cina itu simbol ada di depan. Supaya orang-orang Cina itu pernah ikut andil dalam pembangunan jiwa lagi. Oh. Ya, karena di sini yang bikin itu ada 3 arsitek itu dari Demak, Raden Sepat, seperti Gapura Majapahit. Ini berdirinya masih zaman-zaman 1590. Nah, pada abad 1780-an pernah dibom oleh pihak Belanda itu. Dikira tempat persembunyian. iya, Hancur bisa jadi. bagian Iya, depan gua papan kemasan. Ini atapnya Bu, ruangan panembahan Iya, ini, iya. dan bangunan belakang seperti miring di samping. Itu hancur. Oh, dikirain tempat persembunyiannya. Betul. Padahal kan Padahal kan buat tempat bertapa, Iya. untuk keturunan keraton. oh sampai sekarang masih ya, Pak. Kami sekarang masih paling berdoa itu. Kadang-kadang yang nanya, Pak, anterin di sana gua pada ngerti. Gitu. Biasanya ada waktu-waktu tertentu yang Nah. diizinkan kali Pak. Enggak Untuk juga, Pak. ini itu ya bebas. Bebas. Nah, bebas. Ada malam-malam tertentu enggak? Enggak juga. Kalau misalkan, Pak, nanti malam saya mau zikir, mau ini apa, selawatan atau gimana, enggak apa-apa. Oh, berarti kita Bapak anterin, Anterin tinggal kita di sini. Bapak Ya. meninggalkan dia Jadi kita nanti. berapa hari, berapa menit kita cek. Rame-rame apa sendiri? Enggak, Ada yang waktu sendiri? kemarin itu kan ada dari Tangerang itu, dari pesantren mana Bu, dari sini ada 11 orang. Cuma kan 11 orang kan bilangnya Pak Kiai itu kan sendirian yang masuk, yang lainnya di depan. Ternyata bagiannya nggak berani, jadi hanya semuanya Semua? masuk. Iyalah nggak Oh, berani. tadinya Pak Kiai Pak doang. Kiai sendiri bilangnya, Oh, terus hanya kita pas ditemenin. malam Oh. masuk semua. Bu, Kenapa? Ya, berani kita bersegini nggak? Emang sih nggak ada penerangan Pak? Kalau penerangan Ih, Oh, sampai sini aja. ini paling gak enak ya. Udah gelap. Nah, ke sana paling gelap. Pas itu masuk ke sana di bagiannya, di bagian pas tempat istirahatnya sultan, tempat santainya di Magelang. Di situ tempat cibinya. Tadi kembali ke flashback sebelumnya, ini dibangun sejak zaman Abad 15. abad 15 oleh kerajaan Bukan kerajaan, jadi abad 15 ini dibangun oleh keturunan Sunan Gunung Jati. Cicitnya ya. Cicitnya, yang pertama Pangeran Mas Zainul Arifin atau disebut Zainul Arifin. Ya, Pangeran Mas Zainul Arifin. Mas Zainul Zainul Arifin. Arifin. Ya, atau disebut dengan Pangeran Arya Cirebon Kararangan. Pangeran Arya Cirebon. Nah, Caruban itu campuran Iya. arti dari Cirebon. Cirebon itu Cairebon. Oh, Air Cirebon udang. itu udang. Air udang. Nah, air udang yang dibikin buat petis manis. Hmm. Nah, Bukan terasi ya. Itu bukan. sih. Jadi nama dari Cairebon. itu Cairebon. Cai udang. Nanti nama Caruban, Caruban. Caruban Pasti ada maknanya. Campuran ya. Nah, Ya. terus dilanjutin lagi ganti nama lagi Caruban Nagari. Nah, campuran negara berbagai daerah, berbagai
negara itu adanya di tanah Jawa di Cirebon di Indonesia. Nah, ini akhirnya ada 3 sidak, yaitu seperti muka barongsai Pak yang di depan itu kecina-cinaan. Iya 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 iya. Nah, yang itu Raden Cepat itu Emang ya seperti kayak Demak. Ya seperti itu. Iya candi Yang mana, cepat. Pak? Ya, itu yang itu. Candi Majapahit. Oh iya yang Iya, iya, Batak iya, iya. itu. Nah, kalau Cirebonnya Demak sendiri itu, Mak. itu batik Megamendung atau awan atau batu Oh wadasan iya, tadi ada ya? cadas. Nah, itu. Nah, yang berbentuk L kuning itu. Oh iya iya, Oh, itu yang kuning-kuning Nah, iya itu iya. batik Iya. Megamendung. Megamendung. Sekarang berinduknya di Trusmi. Ciri khas batik. Ya, Cirebon, batik Cirebon. Hmm. Nah, yang di Cirebon itu jadi batik Trusmi sentralnya. Terus itu ya. Ya, batik Trusmi. Nah, itu batik Megamendung itu ya di Cirebon. Yuk kita lanjut lagi yuk. Iya iya. Ceritanya Pak, mau sudah. lanjutin ya. Mangga, mangga, Iya. silakan. Soalnya udah sore. Jadi nanti nanya saya kesini dulu atau langsung kemana? Kesengsang. Mau diantar boleh, kalau sendiri nggak apa-apa. Ayo Eh, sambil jangan. Ya, jalan-jalan dari dari kelas ya. Ya. Wah, ngevlognya panjang Pak ya besok. Pak Tistus tanya jawab Pak Tistus biar jelas tanya jawab. Hati-hati nih, kejeduk nih. Wah, kejebur. Pasti kan. Saya Ragi, kita lagi jelajah sejarah Wali Songo. Ini termasuk Wali Songo. Foto-foto Pak. Nah, ini fotonya di sini, ngambilnya dari tempat mandi putri, ada tempat berendamnya Bapak. Tempat berendam putrinya. Bisa juga bawa putri satu. Bawah. Ada apa itu Pak? Jadi tempat berendamnya Pak. Kalau putri keraton kan nggak banyak, putra putrinya paling 2 Pak. Nah itu ke bawah itu lebih dalam lagi tempat untuk berendam. Itu airnya dari mana, Pak? Nah, dari depan tadi. Dari Pak. depan lagi. Nah, depan. Artinya berarti di bawah ini ada jaluran-jaluran Ada air. air. Nah, air ini ada lubang air, jadi ini air tinggi naik. Kita keluar lewat sini. Nah, Coba seperti apa tempatnya, lihat. mandi putrinya di belakang. Lihat Temi. Hanya Seperti apa tempatnya, lihat. Saya tak keluar dulu, sempit. Tuh, jelung gitu. Oh, dalam ya? Kolam renang, oh. Ke bawah. Dalam. Kalau airnya naik Pak, jadi kan bisa turun gitu. Lewat sini juga bisa, dah. Bisa keluar. Lumayan dalam ya. Jelasin kalau ini. Hai. Itu naik situ mah sini. jangan lu rendaman sekarang nanti rendamannya. Awas deh boleh. Boleh. Boleh ayo. Bangor deh. Ini lewat sini. Ini ke Bapak dan Ati. Iya. Kita kan tim. Yuk, tim, hei. Boleh. Kita mau eksplor sejarah Wali Songo. Sunan Gunung Jati cicitnya. Cicitnya Sunan Gunung Jati. Apa? Mas Zainal Arifin. Ya. Ada tempat mandi putrinya di sini. Oh ini ya yang Nah, ini ya. lubang air di sini sampai penuh kan turun ke sini. Oh munculnya dari situ Haryono. Turun ke sini. Tempat turunnya. Kayaknya kan dari itu sudah tuh. Tempat turunnya. Tuh dalam juga air kalau naik. Halus ya. Masih banyak. Ayo. Gua Padang Ati.